Misi tercapai. Saatnya kudeta sang juara. 6 pemain Indonesia yang jadi momok Thailand. Salam bola mata 11. Laga kedua Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam, tanggal 26 Desember tahun 2022 di KLFA Malaysia, sukses dimenangkan Timnas Garuda 07. Kemenangan telak ini selain faktor Timnas Brunei yang memang kalah kelas juga akibat Brunei harus bermain 10 orang sejak menit 38, setelah Ali Nur Rasimi mendapatkan kartu kuning kedua berujung kartu merah. Padahal sejak menit awal, Brunei yang mengusung misi tidak kebobolan banyak gol seperti dua laga sebelumnya. Mereka dibantai Thailand 0-5 dan dibungkam 1-5 oleh Filipina. Para pemain Brunei melakukan pressure yang sedikit menyulitkan Timnas Indonesia untuk mencetak gol, meski pada menit ke-20 mereka harus kebobolan juga dari aksi gelandang Syahrian Abimanyu, yang tampil cukup impresif, dan menurut pengamatan bisa disebut sebagai man of the match di laga tersebut. Tercatat beberapa misi sukses ditorehkan skuad Merah Putih, diantaranya. Pertama, Timnas Indonesia berhasil mencuri 3 poin di laga away-nya, dan berhasil menggusur Filipina di peringkat kedua, yang di laga ketiganya berhasil digilas Thailand 4-0 di Bangkok. Skuad Garuda sukses meraih 6 poin dari 2 laga, sama seperti Thailand, namun beda selisih gol. Timnas Indonesia sudah mengoleksi 9 gol, dan kebobolan 1 gol, dari 2 laga. Sementara di posisi puncak grup A, Thailand mengemas 9 gol tapi belum kebobolan dari 2 laga. Kedua, Coach Shin Tae-yong sukses meraih kemenangan besar dengan formasi pemain yang berbeda. Nyaris semua pemain yang di laga pertama berada di bench cadangan dimainkan. Tercatat hanya ada 3 pemain inti yang diturunkan di line-up starting 11 Timnas Indonesia saat menghadapi Brunei. 2 pemain diturunkan full time adalah kiper Nadeo Argawinata yang performanya terus diuji STY di laga kedua, sebelum mendapat ujian sebenarnya dari lini serang Thailand yang cukup produktif. Asnawi Mangkualam yang didaulat sebagai kapten tim, yang tampil cukup mobile, dan sangat agresif membantu serangan dari sayap kanan, yang cukup merepotkan Brunei. Satu lagi Egy Maulana Fikri yang bermain 60 menit, namun berhasil mencetak gol keduanya di ajang AFF 2022. Egy mencetak gol menit 59, 1 menit sebelum ditarik keluar. STY sukses melakukan rotasi pemainnya, untuk mengistirahatkan para pemain inti, seperti Kapten Tim Farudin Arianto, Jordi Amat Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand dan Ricky Kambuaya. Sementara beberapa pemain inti yang diturunkan dari bangku cadangan, Witan Sulaiman dan Mark Klok yang menyumbang gol menit ke-86, kedua pemain tetap terjaga staminanya kala bersiap menjamu Thailand di SUGBK tanggal 29 Desember tahun 2022 nanti. Menit bermain juga didapatkan para pemain lini belakang, sebut saja Edo Febriansyah yang tampil ciamik. Rizky Ridho dan Hansamu Yama yang diplot STY di belakang cukup solid, bahkan Hansamu nyaris mencetak gol, namun sepakannya di mulut gawang yang sudah kosong malah melambung jauh ke angkasa. Gelandang bertahan Rahmat Irianto yang tadi turunkan kontra Kamboja, tampil Spartan di lini tengah. Ketiga, selain Egy, beberapa pemain debutan berhasil mencetak gol perdananya bagi timnas. Sebut saja Yakob Sayuri yang turun di babak kedua, berhasil mencetak gol di menit injury time. Dari deretan 4 striker yang diturunkan bergantian, Dendi Sulistiawan berhasil menyumbang 1 gol menit 41. Pemain naturalisasi Ilija Spasojevic, yang di laga perdana menuai kritikan berhasil membuat gol cantik dari behilnya pada menit 60, atau 1 menit setelah gol Egy Maulana Fikri tercipta. Striker muda milik PSM Makassar, Ramadan Sananta juga berhasil memecahkan telur untuk debutnya, dengan 1 golnya menit ke-68. Dan hanya menyisakan nama Muhammad Rafli, yang masih mandul dan minim kontribusi untuk Timnas Garuda sejauh ini. Dengan bekal kemenangan besar dan misi-misi yang tercapai di laga kedua kontra Brunei, laga berat siap tersaji di SUGBK kala menjamu sang juara bertahan Thailand. Saatnya semakin dekat melakukan balas dendam atas kegagalan di final Piala AFF 2020, dan sekaligus berkesempatan mengkudeta Timnas Gajah Perang dari puncak klasmen grup A. Thailand sering menjadi momok Timnas Indonesia, baik itu di level senior maupun junior. Di ajang Piala AFF Senior, dari 6 kali runner-up atau 6 peluang menjadi juara, 4 kali Timnas Indonesia digagalkan Thailand di partai final. Tahun 2000 di Thailand, Indonesia kalah telak 4-1. 2002, leg pertama di kandang sendiri ditahan imbang 2-2 dan kalah 4-2 di leg kedua di laga away. Tahun 2016 di kandang sendiri menang 2-1, namun di Bangkok tumbang 2-0. Dan yang terakhir yang digelar di Singapura, di leg pertama anak asuh STY kala itu dibantai 4-0, dan bermain imbang 2-2 di leg kedua. Total Indonesia versus Thailand, telah bertemu di final sebanyak 7 kali, 3 kali kalah, 2 kali imbang dan 1 kali menang. Dari 15 laga kontra Thailand di ajang AFF, sejak bernama Piala Tiger, Timnas Garuda baru mencatat 3 kali kemenangan, 2 kali draw dan 10 kali kalah. Namun seiring waktu, di tangan Shin Tae-yong Timnas Indonesia mulai menunjukkan performa yang lebih baik.
lolos Piala Asia 2023, dan sukses memperbaiki ranking FIFA saat memenangi 2 laga FIFA Matchday September lalu melawan timnas Curaçao yang berperingkat 84 dunia, dengan materi pemain muda yang cukup menjanjikan. Meski kondisi terakhir belum sepenuhnya tampil memuaskan, step by step Coach STY terus membenahi skuadnya, demi mempersiapkan laga bergengsi kontra Thailand. Selain potensi-potensi tersebut, potensi timnas Indonesia bisa memenangi laga kontra Thailand, faktor ini bisa menjadi faktor pendukung. Selain faktor tenaga pemain inti yang disimpan akan lebih bugar, pemain pelapis yang lebih siap mental, dan formasi yang berbeda akan sulit dibaca juru taktik Thailand Mano Polking. Faktor lain bahwa di skuad timnas Indonesia saat ini, ada sejumlah pemain yang berpengalaman pernah mengalahkan Thailand, bersama timnas meski di momen dan level usia yang berbeda. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 6 pemain timnas Indonesia asuhan Sintayong yang pernah mengalahkan Thailand. Dari 6 pemain tersebut, ke-6-nya berpotensi diturunkan STY, kala menghadapi anak asuh Alexandre Polking yang tak kalah garangnya memenangi 2 laga dengan skor mencolok. Meski bermain imbang cukup aman bagi kedua tim dengan raihan 6 poin, namun kemenangan akan lebih mengamankan peluang Indonesia dan Thailand kala menghadapi laga terakhir grup A agar dapat lolos otomatis ke semifinal. Maklum di laga terakhir lumayan cukup berat, Indonesia harus bertandang ke Filipina, dan Thailand akan menjamu Kamboja. Mampukah Garuda menghempaskan gajah perang, untuk membawa tiket otomatis ke partai final Piala AFF 2022?